Di Tebo, Bu. Oke, budidaya di sana ya? Enggak, tumbuh liar gitu, Bu. Oh, tumbuh liar. Iya, itu makanya jadi sekarang saya tempo hari pernah juga nonton TV. Jadi ada pembudidaya umbi porang itu sedang naik daun. Jadi produksinya besar-besaran karena permintaannya juga cukup tinggi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya rumput laut banyak mengandung komponen hidrokoloid ya. Ada agar, keragenan, albinat ya. Nah, jadi biasanya rumput laut merah itu sumber hidrokoloid agar dan keraginan. Jadi kalau rumput lautnya rumput coklat biasanya untuk alginat seperti itu ya. Nah, dalam pemanfaatan ekstraksi lebih lanjut, alginat dapat mengalami proses reaksi dengan pelarut kimia untuk menghasilkan kalsium alginat maupun natrium alginat. Ya, jadi proses ekstraksi juga sangat mempengaruhi hidrokoloid yang diperoleh. Ya. Selanjutnya ada bahan baku ya. Nah, bahan baku selanjutnya maksud saya ya juga bisa diperoleh dari metabolit mikroba. Tadi ya contohnya santan gam tadi ya. Nah, selulosa sendiri bisa kita peroleh dari tumbuhan atau dari bakteri Acetobacter psyllium. Acetobacter psyllium itu apa? Ayo. Bakteri apa? Bakteri yang buat bikin apa? Nata de coco. Oke ya, bikin nata de coco ya. Jadi nata de coco-nya tadi bisa diekstrak kembali, kita ambil selulosanya aja gitu. Nah, ekstraksi hidrokoloid dari mikroba cukup potensial dikembangkan karena nggak perlu kita susah-susah mencari misalnya bahan baku yang banyak, cukup kita kembangkan skala lab dan bisa dipanen seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada ekstraksi hidrokoloid. Nah, biasanya itu ekstraksi ini terus dikembangkan supaya tingkat kemurniannya lebih tinggi atau mungkin supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak seperti itu ya. Nah, teknologi ekstraksi secara fisik biasanya meliputi ada penghancuran ya, penyaringan, lalu ada pemurnian ya. Nah, ada juga sonikasi ya. Sonikasi itu salah satu metode ekstraksi yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, secara kimiawi ya biasanya kita pakai bahan kimia ya, bahan kimia bisa asam ataupun basa ya, atau bisa juga kita gabung ya, kombinasi menggunakan perlakuan fisik dan kimiawi ya, ataupun mungkin biokimiawi mungkin agar produksi lebih maksimal seperti itu. Ada yang tahu metode sonikasi itu metode yang seperti apa? Udah pernah dengar? Ya, jadi metode sonikasi itu metode ekstraksi menggunakan gelombang ultrasonik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau lihat alatnya kan kita ada di lab, nanti kalau sudah mulai praktikum lagi nanti kalau ketemu sama alat silakan dicek kembali itu apa alatnya ya. Ini kebetulan banyak mahasiswa ngontrak atas ya, jadi masih banyak mahasiswa yang belum mengerti sebenarnya. Nah, jadi inilah sebenarnya saya juga salah satunya nggak suka mahasiswa tuh ngontrak atas ya, karena ini mata kuliah, apalagi mata kuliah pilihan seperti itu ya. Nah, jadi ini kan mata kuliah semester 7, harusnya kan sudah ini kan harusnya sudah mengontrak, sudah selesai mengambil mata kuliah teknologi pengolahan pangan, tapi kalian baru mengontrak teknologi pengolahan pangan semester ini buat yang masih semester 5. Ya, jadi makanya ada satu hal yang kadang belum mengerti. Nah, makanya saran saya buat yang ngontrak semester 5, semester 7 ini yang ngontrak atas, itu mohon belajar dulu sebelum memulai perkuliahan ya, jadi nggak kalah sama kakak-kakaknya yang memang sudah saatnya mengontrak mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya ya, secara fisik apa fungsi kita mengekstraksi ya, apa fungsi kita mengekstraksi?
Nah, biasanya ya kalau ekstraksi secara fisik ya biasanya untuk mengecilkan ukuran ya dan membuka struktur bahan baku sebelum kita memperoleh komponen hidrokoloid. Nah, udah mau habis kan? Ya. Oke, kita cepatkan saja ya. Ada perlakuan suhu tinggi ya, lalu ada metode sonikasi tadi ya untuk yang gelombang ultrasonik. Kalau proses kimiawi bisa juga dengan microwave gitu ya, dengan gelombang mikro. Lalu bisa juga dengan kombinasi ekstruksi atau teknologi proses menggunakan alat extruder ya. Biasanya kombinasi suhu ya menghasilkan produk yang lebih berkualitas ya. Oke. Secara kimiawi dapat dilakukan proses perendaman dengan pelarut asam maupun basa ya. Jadi kita sesuaikan dengan karakteristik hidrokoloid yang akan kita ekstraksi. Nah, beberapa pelarut asam bisa kita gunakan misalnya H2SO4 dan HCl. Lalu kalau yang basa bisa pakai NaOH. Ya, bisa juga secara biokimiawi menggunakan enzim ya untuk mengekstrak senyawa hidrokoloid yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita ke karakteristik hidrokoloid ya. Nah, karakteristik hidrokoloid yang utama itu adalah kemudahan dalam menyerap air ya atau pembentukan gel. Nah, pembentukan gel itu seperti apa? Yaitu adalah penggabungan atau pengikatan silang antara rantai-rantai polimer sehingga terbentuk jala 3 dimensi yang bersambung. Ya, nanti silakan dipelajari lagi bagaimana proses pembentukan gel ya. Selanjutnya ada karakteristik hidrokoloidnya yang selanjutnya ya jala menangkap atau mengimobilisasikan air di dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku ya. Nah, sifat pembentukan gel ini beragam tergantung dari jenis hidrokoloidnya ya. Nah, gel mempunyai sifat seperti padatan khususnya elastisitas dan kekakuan. Nah, jadi biasanya hidrokoloid itu mampu mempelut gel dalam air dan bersifatnya reversibel. Jadi kalau ketika kita panaskan, dia akan meleleh kembali. Ya, nanti boleh contohnya kalau mau buat agar-agar ya. Jadi ketika buat agar-agar, ketika dingin dia membeku, ya kaku kan, rigid bentuknya. Nah, lalu ketika kita panaskan lagi, dia akan meleleh kembali. Nah, proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi ya akan mengakibatkan polimer dalam larutan menjadi random coil atau acak ya. Nah, bila suhu diturunkan, polimer akan membentuk struktur double helix ya. Nah, atau pilihan ganda dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, maka polimer terikat silang secara kuat. Nah, makanya kadang ketika suhu ruang dia sudah kaku ya, tapi kalau kita masukkan ke dalam kulkas lebih kaku lagi agar-agar yang kita buat tadi. Ya, nanti habis kuliah ini boleh buat agar-agar untuk membuktikan ya mekanisme pembentukan gelnya. Oke. Nah, nih ya. Nah, kalau prosesnya teruskan lalu ada kemungkinan pembentukan agregat terus terjadi dan dia akan mengkerut sambil melepaskan air. Nah, proses ini kita sebut dengan sineresis. Makanya ketika kalian sudah buat agar-agar ya, misalnya sudah sehari, 2 hari, nanti akan ada air yang terpisah. Nah, air yang keluar dari dalam gel itu namanya adalah sineresis, ya. Oke. Karakteristik tersebut mempengaruhi pembentukan dan tingkat kekakuan gel, ya. Keberadaan suatu kation dan anion mempengaruhi karakteristik hidrokoloid ya. Nah, biasanya sinergitas dari hidrokoloid dengan komponen bahan lainnya juga dipengaruhi ya oleh struktur kimia dan gugus fungsional ya. Jadi harus kita perhatikan. Bisa jadi misalnya kalian mau buat penelitian pengaruh penambahan CFC dengan keragenan terhadap produk ini gitu. Ya, jadi dia bisa bersifat sinergi yang bagus, bisa juga bersifat antagonis ya. Jadi tergantung karakteristiknya ya. Nah, ini salah satu contoh adalah sinergitas antara pati dan tepung misalnya. Oke. Itu dia tadi ya. Mohon maaf apabila buru-buru ya. Nanti kalau Zoom-nya sudah kita tukar, nanti kita akan lebih lama waktunya. Dan saya harap untuk pertemuan selanjutnya, ya kalian saya harap standby apabila sudah waktunya untuk kuliah seperti itu, ya.
Buat yang baru bergabung, nanti pertemuan kali ini akan saya upload di e-learning-nya. Nanti boleh dipantau e-learning-nya. Ya, Tanzil Aziz, buat yang nggak bisa absen di iOS-nya, pinjam handphone temennya ya, yang Android ya, nggak bisa absen di Apple, belum ada ya. Jadi ini untuk kalangan menengah ke bawah dulu, yang menengah ke atas agak diturunin dulu ya. Iya, Bu. Oke. Stop share. Soalnya lagi magang, Bu. Iya, lagi magang emangnya apa hubungannya? Di rumah nggak ada orang ya? Lagi di luar, Bu. Kadang kan Itu ya. Jadi namanya kuliah ya, harus di rumah ya. Mau di luar pun jangan sambil nongkrong, bukan untuk ke kafe ya. Nanti nyari-nyari internet di kafe ya, enak banget ya. Udah jelas nggak boleh keluar ya. Jaga kondisi, jangan yang aneh-aneh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu 3 menit lagi. Oke, saya rasa segitu dulu untuk pertemuan kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, saya akan ngasih link satu lagi. Saya mau nyoba apa namanya, Big Blue Button punya Unja, itu lebih memudahkan kalian atau tidak ya. Oke, saya rasa itu dia kuliah kita kali ini. Ingat ya, pertemuan selanjutnya 15 menit ya, saya tunggu. Kalau misalnya sudah lewat 15 menit, saya nggak akan admit untuk masuk ke dalam grupnya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, bisa diajukan di grup. Jangan lupa coba e-learning-nya kembali buat yang belum bisa join. Ya, nanti boleh dicoba lagi pakai huruf besar semua atau pakai huruf kecil semua seperti itu ya, atau boleh dicampur gitu, tapi ingat dijeda dulu 15 menit. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.